Hai anak-anak di rumah, apa kabar? Masih tetap sehat dan tetap semangat ya untuk belajar dari rumah. Hari ini kita akan belajar tema 6, subtema 3, pembelajaran 4 sampai 6. Persiapkan buku dan alat tulis kalian. Kalau sudah, persiapkan diri sebelum mulai belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Oke, kalau sudah berdoa, sudah siap belajar, mari kita mulai pembelajaran kita hari ini. Oke, sekarang kita masih membahas tentang puisi ya. Kali ini tentang lafal. Lafal terdapat dalam sebuah unsur bahasa, baik bahasa Indonesia, Inggris, dan bahasa lain di dunia. Lafal merupakan cara seseorang untuk mengucapkan bunyi dalam bahasa. Dalam bahasa Indonesia, bunyi bahasa meliputi vokal, konsonan, diftong, dan gabungan konsonan. Mari kita bahas ini semua satu persatu. Yang pertama ada vokal. Kita semua tahu ya, vokal dalam bahasa Indonesia ada A, I, U, E, O. Dan konsonan. Konsonan berarti selain vokal, selain A, I, U, E, O, ada B, C, D, F, sampai Z. Yang C yaitu diftong. Diftong itu artinya vokal ganda. Ada dua, AI atau OI atau bisa juga AO. Contohnya misalnya untuk AI ini lantai, ramai. Kalau OI misalnya konvoy. Kalau AU misalnya laut, ya. Dan yang terakhir adalah gabungan konsonan, meliputi KH, NG atau ng, NY atau nya, dan SY. Kalau KH contohnya misalnya khusus, khatulistiwa. Kalau NG contohnya kalung, karung. Kalau NY misalnya nyanyi, dan SY misalnya syarat. Salah satu contoh puisi adalah puisi anak. Nah, puisi anak ini adalah karya sastra yang terkait oleh aturan tertentu dan isinya sesuai dengan perkembangan jiwa anak-anak. Puisi anak memiliki kriteria sebagai berikut. Yang pertama, puisi anak berisi kegembiraan. Yang kedua, mengutamakan bunyi bahasa dan membangkitkan semangat. Menyajikan cerita sederhana dan memperkenalkan tindakan sehari-hari. Ini jelas ya, hanya karena untuk mudah dipahami. Dan yang keempat, ditulis berdasarkan pengalaman anak. Tema puisi harus menyenangkan anak-anak dan dapat dibaca dan dimengerti dengan mudah oleh anak. Selain pelafalan, tekanan, dan intonasi yang tepat, membaca puisi harus menunjukkan ekspresi wajah yang sesuai dengan isi puisi. Pada saat mendeklamasikan puisi, kalian harus paham isi dan pesan yang ingin disampaikan dari puisi tersebut. Jika puisi mengenai doa, ekspresi wajah harus berekspresi saat orang sedang berdoa. Jika puisi mengenai harapan, ekspresi wajah harus menunjukkan sedang berharap, yaitu mata yang berbinar dan pandangan jauh menerawang. Dan jika puisi mengenai pengalaman yang menyedihkan, ekspresi wajah harus menunjukkan kesedihan yang mendalam. Kalian dapat melatih perubahan ekspresi wajah dengan menggunakan cermin atau meminta bantuan teman kalian. Kita bisa memberikan tanda pada intonasi dalam membacakan puisi. Tanda yang seperti burung ada satu, artinya suara perlahan sekali, seperti berbisik. Yang kedua, jika tanda ini ada dua, artinya suara perlahan. Dan yang ketiga, tanda ini misalnya ada tiga, artinya suara sangat keras, seperti berteriak. Jadi intonasinya ada yang perlahan, ada yang perlahan seperti berbisik, dan ada yang sangat keras seperti berteriak. Oke, sekarang mari kita beralih ke pelajaran IPS tentang persebaran hasil tambang di Indonesia. Jenis barang yang dimiliki satu daerah berbeda dengan daerah lain. Ada daerah yang kaya akan hasil tambang, ada pula daerah yang miskin hasil tambang. Barang-barang tambang yang terdapat
terdapat di wilayah Indonesia antara lain sebagai berikut. Yang pertama, minyak bumi terdapat di daerah Sumatera Utara, Jambi, Riau, Sumatera Selatan, Jatibarang, dan Kalimantan. Yang kedua, batu bara terdapat di Banjarnegara, Mbilin, dan Bukit Asam. Yang ketiga, tembaga terdapat di Cikotok, Muara Sipeng, dan Papua. Selanjutnya, besi terdapat di Cilacap dan Kalimantan Tengah. Timah terdapat di Bangka, Belitung, dan Singkep. Kapur terdapat di Sumatera Barat, Kalimantan Tengah, dan Jawa Barat. Dan belerang terdapat di Garut dan Maluku Utara. Jadi tiap daerah, tiap wilayah memiliki hasil tambang yang berbeda-beda. Selain persebaran hasil tambang, di Indonesia juga kan ada berbagai agama, dan agama-agama di Indonesia ini tersebar di berbagai wilayah di Indonesia. Persebaran agama menjadikan Indonesia kaya akan toleransi. Penyebab terjadinya persebaran agama di Indonesia antara lain, yang pertama, letak geografis Indonesia di jalur perdagangan. Ini sangat memungkinkan agama apa saja bisa masuk ke bangsa kita, ke Indonesia. Yang kedua, kekayaan Indonesia yang berlimpah. Wilayah Indonesia yang terdiri atas banyak pulau dan perbedaan sarana dan prasarana. Persatuan dan kesatuan di sebuah negara yang beragam dapat diciptakan salah satunya dengan perilaku masyarakat yang menghormati keberagaman bangsa dalam wujud perilaku toleran terhadap keberagaman tersebut. Jadi, untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan itu bisa terjadi kalau kita saling melakukan toleran atau toleransi. Ya, berikut perilaku yang mencerminkan kerukunan dalam beragama. Contohnya, yang pasti menghormati agama orang lain, tidak memaksakan keyakinan agama kita kepada orang lain, dan menjalankan ajaran agama dengan baik. Kalau ini semua sudah dipenuhi dengan baik, maka terciptalah kehidupan yang rukun, dan yang pasti kita semua menjalankan perilaku toleransi. Nah, mari kita mengingat kembali pelajaran SBDP yang kita sudah dapat di semester lalu tentang montase. Montase itu apa? Yaitu karya seni berupa gabungan potongan-potongan atau guntingan gambar dari berbagai sumber dan gambar tangan. Gambar-gambar tersebut berasal dari foto, majalah, koran, dan lain sebagainya. Gambar tersebut disusun sehingga membentuk gambar baru yang memiliki arti. Di sini Miss ada contoh gambar yang merupakan montase. Kalau kita lihat di situ ada burung elang, ada dinosaurus, dan ada pohon kelapa. Itu semua dari gambar atau sumber yang berbeda. Kemudian digunting dan ditempel dalam satu kertas yang sama, sehingga menghasilkan sebuah karya baru. Nah, ini yang dinamakan dengan montase. Fungsinya apa? Kita lihat, yang pertama, fungsi secara praktis yaitu fungsi pada benda sehari-hari. Karya tersebut dapat digunakan sebagai bahan dekoratif. Ya, jadi bahan-bahan tidak terpakai bisa kita gunakan kembali menjadi sebuah gambar yang baru dan bisa kita pajang di rumah kita. Fungsi edukatif yaitu dapat membantu pengembangan daya pikir, daya serap, estetika, dan kreativitas. Fungsi ekspresi dengan menggunakan berbagai bahan dan tekstur dapat membantu kita berekspresi. Fungsi psikologis yaitu dengan menggunakan ide yang dapat membuat rasa puas dan kesenangan. Dan fungsi sosial yaitu dapat menyediakan lapangan pekerjaan dengan banyak karya yang dimiliki. Jadi kalau kita sudah punya banyak karya, kita bisa jual, dan penjualan itu kita bisa mendapatkan pekerjaan, mendapatkan lapangan pekerjaan, dan juga punya banyak teman atau pekerja. Kalau tadi kita sudah belajar montase, mari kita mengingat kembali pelajaran SBDP yang semester lalu juga tentang mozaik. Mozaik adalah karya seni rupa dua dimensi yang menggunakan material atau bahan dari kepingan-kepingan yang sengaja dibuat
dengan cara dipotong atau sudah dibentuk potongan, kemudian ditempel pada bidang datar dengan cara dilem. Kepingan benda-benda yang digunakan untuk mozaik adalah kepingan pecahan keramik, potongan kaca, potongan kertas, potongan daun, dan potongan kayu. Bahan-bahan tersebut sifatnya lembaran atau kepingan yang kemudian ditempel pada bidang datar. Mozaik pada umumnya masih dianggap seni lukis karena masih dibantu dengan gambar pada proses pembuatan polanya. Walaupun bahan yang digunakan kertas, daun, biji-bijian, kepingan kaca, dan pecahan keramik. Oke, selesai sudah pembahasan kita pagi ini. Terima kasih atas perhatian kalian. Kita akan ketemu lagi di pembelajaran selanjutnya. Terima kasih.